keboomingan bidang cyber security ini tuh seasonal aja atau kayak itu sampai nanti akan tetap booming kok gitu? Wah, itu $1 million question. Iya. Ada nggak sih peserta yang sampai sekarang masih keep in touch sama coach? Masih ada beberapa, cukup banyak, bahkan ada yang sampai aku jadikan timku sekarang. Oh ya? Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai, welcome back di Podnet bareng aku Minat Egin. Kali ini aku udah bersama narasumber yang juga spesial nih tentunya ya. Berbeda dari episode-episode sebelumnya nih, kali ini aku kedatangan salah satu favorit coachnya di Coursenet. Penasaran siapa ini dia? Langsung aja yuk kita sambut, ini dia Coach Johannes. Halo Coach Johannes, apa kabar? Baik. Baik, oke. Coach Johannes, boleh dong kenalan dulu sama IT people. Mungkin ada yang belum kenal sama Coach Johannes? Yeah. Waduh. Ya, mungkin perkenalan dulu buat teman-teman yang belum pernah ketemu. Namaku Johannes Yalendra, salah satu coach di cybersecurity di CEH. Dari pokoknya bagian-bagian cybersecurity partku juga. Oke, pokoknya yang berkaitan sama cybersecurity di Coursenet akan ketemu sama Coach Johannes ya. Oke, Coach Johannes, sebelum ngobrol di sini, aku kan udah pasti ubek-ubek LinkedIn-nya Coach Johannes dong, ya kan? Cari tahu buat cari siapa sih Coach Johannes ini, ya kan? Ternyata Coach Johannes ini udah berkecimpung di bidang cybersecurity selama 12 tahun. Bener? Correct me if I'm wrong? Iya, betul. Betul ya, wow, 12 tahun loh. Aku penasaran nih Coach, awal mulanya gimana ceritanya Coach bisa tertarik ke bidang cybersecurity sampai bertahan 12 tahun? Jadi sebenarnya itu karena dari awal di sekolah, waktu di SMA, itu udah lumayan tertarik dengan dunia security. Jadi udah mulai ngobrol-ngobrol dengan guru-guru di sana. Apa sih yang menarik? Nah, gurunya itu udah mulai ngarahin, kamu belajar terkait sama software development. Jadi udah tuh belajar coding segala macam sampai akhirnya diperkenalkan lah, kenapa nggak kamu coba main di keamanan security? Apa tuh keamanan, kan nggak ngerti kan? Ya udah, waktu itu juga zaman 2009-2010 tuh belum tahu lah mesti ngapain. Enggak, 2006 justru. 2006 tuh masih belum tahu, security itu apa. Baru kemudian pas masuk di kampus, mulai belajar semuanya. Dari belajar aplikasi, kemudian belajar infrastrukturnya, sampai ke artificial intelligence, itu juga belajar, sampai ketemu nih sama satu area namanya security. Waktu itu aku bikin riset membuat secure application pakai SMS. Wah, itu menarik sih, maksudnya risetnya juga cukup menarik, menantang, jadi akhirnya suka tuh dari awal mulanya. Nah, finally, begitu masuk ke dunia pekerjaan, aku sebenarnya berawal dari software development dulu. Belajar tentang jadi coder lah, ya, belajar segala macam, sampai akhirnya, ini udah saatnya time to move, karena di satu titik tuh aku udah nggak ada yang bisa dipelajari di situ. Jadi bukan masih banyak sebenarnya, cuman di satu titik aku udah ngerasa untuk konsep dari segi programming itu udah oke lah aku. Nah, pengen belajar ke yang bagian lain, yaitu masuk ke, waktu itu aku change career ke bagian infra. Jadi bagian infrastruktur, belajar Linux di situ, segala macam. Nah, di situ belajar banyak hal juga, sampai ke situ dikenalin macam-macam, terutama untuk membuat security di sisi Linux-nya atau operating system-nya. Itu menarik, aku belajar macam-macam juga, bagaimana bikin firewall, bikin defense di sisi mail server, email, kemudian di web, itu macam-macam dipelajari di situ. Sampai pada akhirnya, kamu coba daripada ngurusin defense-nya, coba attack. Disitulah passionku jadi makin baru gila. Ketemu ya baru ketemu. ya Udah belajar aja gimana attack-nya. Dinilai juga ada kesempatan buat ikut kompetisi. Ya udah, starting dari itu aku belajar macam-macam, gimana cara hacking, gimana caranya melakukan reverse engineering, macam-macam lah. Jadi dari situ sampai sekarang
belajar untuk penetration testing juga, belajar untuk nge-defense juga, segala macam sampai sekarang gitu sih. Jadi awal mulanya ke situ karena emang passion sih basically. Oke, awalnya juga emang terombang-ambing dulu ya. Awal terombang-ambing dulu. Ke software dulu, ke jaringan dulu, dan mungkin ini yang jadi yang bikin Coach Yohanes jadi banyak knowledge di bidang IT-nya ya, Coach, karena Coach jadi programmer pernah, jadi jaringan pernah, baru ke cyber gitu kali ya mungkin. Ya, jadi kalau mungkin buat teman-teman juga yang pengen bermain di bagian security, kita di security tuh nggak bisa cuman mengenal satu area. Jadi software development udah gitu. Nah, susah tuh akan berkembangnya. Jadi at least teman-teman bisa paham yang bagian infranya juga, kemudian belajar tentang DevOps mungkin sekarang udah mulai berkembang ke arah situ. Jadi semua area, bahkan kalau misalkan mau data science dan artificial intelligence itu bisa diterapkan juga di security. Jadi that's right. Jadi semua bagian IT, itulah kenapa sukanya di security, karena lu untuk bisa bermain di security lu harus bisa kuasain semuanya, baru bisa naik menjadi security. Gitu. Oke. Aku baru tahu loh. Bahkan selama ini aku pikir data science sama cyber security ya udah itu dua bidang yang berbeda. Tapi ternyata mereka bisa kolaborasi lah ceritanya. I see. Oke, wow. Suatu insight yang bagus banget ya, baru tahu. Oke, Coach, tadi Coach sempat mention tentang kompetisi. Coach tahu gak sih? Aku pernah wawancara salah satu peserta CourseNet. Dia tuh ngomong gini. Coach, ada satu coach yang benar-benar menarik buat aku katanya, karena ada coach ini tuh menang kompetisi sampai 2 kali berturut-turut. Ternyata di yang ketiganya dia tuh nggak dimenangin karena kayak ya udah menang gitu 2 kali gitu katanya. Bener nggak, Coach? Sebenarnya sih yang ketiga tuh sebenarnya karena kita nggak mau terlalu expose lah. Oke, karena udah 2 kali. Karena udah 2 kali. Jadi aku ingat waktu di kompetisi awal-awal tuh, mungkin kalau teman-teman pernah dengar Cyber Jawara segala macam. Nah itu aku ikut yang bagian awal-awal dulu waktu masih namanya Cyber Defense. Nah itu menarik, jadi itu kan baru awal-awal ya, jadi orang yang ikut pun masih sedikit dan itu orangnya jago-jago, jadi nggak mudah untuk melewati kompetisi-kompetisi itu, tapi basically bukan aku sendiri yang jago, which is dari timku sendiri juga bener-bener powerful. Ya untungnya mereka udah experience dan udah bisa ngikutin dengan apa soal-soal yang diberikan lah ya, sampai finally bisa dapat juara 1. Cuman memang di kompetisi itu ya kalau memang terlalu expose, kitanya juga jadi serba salah gitu. Jadi ya finally di dalam kompetisi itu kita juga membantu sebenarnya. Itu kan Cyber Defense Competition kan waktu itu dibuat sama teman-teman di Kemhan. Nah kita jadi salah satu coachnya. Jadi timnya aku itu salah satu coach untuk beberapa rekan-rekan dari TNI. Jadi waktu itu kita dekat sama teman-teman di TNI AD. Nah jadi kita bantu mereka juga, coaching mereka gimana untuk mereka bisa survive lah di dalam kompetisi. Nah, finally karena mereka butuh coach juga, nah kita yang ikut kompetisi juga jadinya. Jadi ya kebetulan kita yang menang di bagian umumnya. Nah, bagian yang at least bagian yang aku yang bantu untuk coaching itu nggak jelek-jelek banget lah. Jadi goalnya itu lebih ke arah situ. Jadi after that competition, aku lebih banyak coaching teman-teman di Kemhan. Berarti pada saat itu jadi peserta juga, jadi coach juga. Jadi coach juga. Jadi coaching rekan-rekan yang ada di Kemhan lah waktu itu. Wow. Itu tahun berapa tuh, Coach? Wow, itu udah lama, 2012-2013. Wow, Dan pada saat itu aku yakin banget sebenarnya cyber security belum se-booming sekarang kan, Coach. Tapi Coach udah menang 2 kompetisi berkali-kali. Yang ketiganya nggak mau show off aja. Yang keempat kita cuma bantuin aja. Yang keempat jadi coachnya aja. Jadi coachnya aja. Kita nggak mau ikutan lagi. Udahlah, terlalu expose nanti. Wow, No, IT people berarti aku dari tadi sebenarnya ngobrol sama Coach Yohanes kayak,
wow keren banget, ya kan? Ini salah satu coach di CourseNet loh. Oke, Coach Johannes, sekarang kan aku kepoin LinkedIn-nya, Coach udah jadi Cyber Security Manager ya, Coach ya. Boleh dong Coach diceritain kalau misalnya kan pasti Coach sebelumnya pernah jadi di tahap yang apa ya, junior levelnya mungkin ya sebutannya ya. Dan sekarang udah di manager levelnya nih Coach. Bedanya apa sih Coach? Wah, bedanya lumayan ya. Cuman kalau misalkan di sisi junior, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang masih junior level, go with it. Jadi jalanin aja, memang itu proses kita belajar sama-sama ya. Kalau misalkan di level manager dan mungkin nanti ke depannya yang lebih above lagi, itu lebih ke arah tim manajemen sama bagaimana kita korelasi ke cross function kalau aku bilang. Jadi mungkin teman-teman ada yang junior, mungkin ada yang baru masuk ke dunia security, ada yang lumayan lama, 5 tahunan atau 6 tahunan, which is itu ada prosesnya. Nah, cuma di sisi di dalam proses itu junior ke senior itu lebih banyak ngurusin ke single department, which is di dalam cyber security-nya. Entah itu mau kita melakukan pentest nih, kita gimana kalau ada insiden cyber, kita harus ngapain. Nah, kalau di level yang lebih middle management, kita lebih mengarah ke function, cross functionnya. Jadi gimana caranya kolaborasi antara security dengan tim IT infra misalkan, terus dengan tim yang bagian legal misalkan, atau teman-teman di HRD. Jadi masing-masing dari function-function tersebut harus kita bantu untuk di-securing dong. Dan juga misalkan ada kebijakan baru dari government, dari OJK misalkan. Nah, dia akan komunikasi ke kita harus giving kita punya implementasinya seperti apa gitu. Jadi lebih mengarah ke tim manajemen sama bantu untuk cross function collaboration. Habis itu bener-bener semua kontrol yang ada di standar itu harus kita implementasi di sistem kita, dan pressure-nya lebih tinggi jelas. Karena tanggung jawabnya lebih besar ya. Bayangin aja kalau misalkan satu bank kejebolan, itu salah kita. Not necessarily salah kita, cuman maksudnya kalau aku sendiri berpikir satu bank kejebolan ya berarti I am not good enough gitu untuk mempertahankan atau membuat pertahanan yang pas untuk organisasi yang lagi kita kerja di situ gitu. Pressure-nya jauh lebih berat dibanding kalau teman-teman kan baru starting gitu. Nah, mungkin ya udah kita duit apa yang teman-teman dapat tasknya di situ, ya udah kerjain itu aja. Jalanin perintah aja ya. Nah, cuman kita di sisi yang manager above lebih mikir yang lebih high level. Apa sih ada risiko apa lagi? Kita udah pasang A, B, C, D, E. Oh, ternyata masih ada bolong di sini yang kita nggak identify. Nah, kalau kita nggak identify, salah kita. Kenapa lu nggak identify? Iya, benar. Nah, rekan-rekan mungkin yang baru starting belum memikirkan apa yang kita pikirkan. Cuman begitu nanti udah naik level itu, nah itu yang harus kita jaga sebenarnya. Ekspektasi manajemen pun pasti berbeda. Oke, semangat ya Coach ya. Tinggi ya Coach ya. Ya itulah, itu passion kita juga. Passion ya, tapi pasti Coach seneng banget sih tapi iya. ya. Oh sangat. Oke. Coach, aku mau ngobrolin tentang dunia cyber nih ya Coach, yang mungkin sebetulnya sekarang ini dibilang lagi booming, bisa jadi ya Coach ya, karena benar-benar lagi dibutuhin banget ya. Apalagi kayak kemarin ada serangan hacker lah, apa segala macem gitu. Tapi menurut Coach Johannes ya, keboomingan bidang cyber security ini tuh seasonal aja atau kayak itu sampai nanti akan tetap booming kok gitu? Wah, itu $1 million question. Wow. Jadi cyber security dari saya masuk di dunia cyber security mungkin sekitar 12-13 tahun lalu, itu sebenarnya karena popularitas aja sih, karena sedikit orang yang bisa, jadi populernya agak sedikit kurang. Dan semakin kesini makin banyak orang yang mengerti, makin banyak attack, dan itu makin populer intinya. Ke depan itu sangat huge marketnya. Aku bilang sangat huge. Ini bukan berarti ini bukan hanya buat teman-teman yang bermain di bagian blue team atau red team atau mungkin di security engineer, termasuk teman-teman yang mau bergerak di bidang startup ya. Coba lihat di startup industri, hampir nol, mungkin 1 atau 2 lah yang bergerak di security.
which is teman-teman bisa coba bermain untuk develop produk yang di bagian security, menggabungkan AI dengan security, data science untuk membuat solusi-solusi untuk security. Untuk produk-produk security kita pun juga sangat kecil gitu. Jadi sangat sedikit. Masih peluangnya masih terbuka besar banget. Besar banget. Termasuk karir ya. Jadi karir, bisnis, dan opportunity startup itu masih open banget. Dan ini kita masih sangat kekurangan orang. For now ya. Untuk sekarang ya. For now masih kekurangan orang. Jadi bayangin kalau misalkan itu sudah terpenuhi pun, kedepannya akan lebih banyak lagi bisnis yang akan membutuhkan orang-orang cyber. Terus ini aku salpok sedikit karena IT people yang nonton ini bukan cuma dapat insight tentang cyber security, tapi langsung dikasih ide bisnis sama Coach Johannes ya. Ide bisnis buat startup langsung ya. Siapa tahu setelah ini akan ada startup baru bermunculan, idenya Coach Johannes. Yes. Kita butuh orang-orang Indonesia yang bisa begitu. Wow. Ternyata emang bukan seasonal ya, tapi kedepannya memang akan selalu dibutuhkan ya Coach ya. Jadi buat IT people yang mau belajar tentang cyber security ini tanpa lama-lama lagi, jangan mikir panjang, siapa tahu mau diajar sama Coach Johannes, langsung aja kunjungi www.coachstripnet.com ya. Coach Johannes sebagai orang yang udah berkecimpung cukup lama ya, bukan cukup lama lagi lah menurut aku ya, 12 tahun ya di bidang cyber security, dan juga sekarang Coach juga udah jadi seorang coach gitu ya. Menurut Coach Johannes, sebenarnya tantangan terbesar di bidang cyber security itu apa sih? Wow, tantangan terbesar ya adalah learning sih sebenarnya. Jadi meskipun aku udah lama, ya dirimu kan bilang aku udah cukup lama, tapi sebenarnya masih banyak hal juga yang aku belum pelajarin, masih banyak. Dimana banyak teman-temanku yang lebih lama di bidang ini, dan itu semuanya dewa-dewa semua yang aku sendiri mesti banyak belajar sama mereka. Nah, dimana masih banyak juga yang pattern-pattern serangan baru yang mungkin aku ketinggalan, dimana aku kan lebih fokus untuk mengurusi organisasiku sendiri gitu ya. Nah, jadi gimana caranya aku fokus ke kerjaan tapi keep up dengan learning yang ada nih. Nah, begitu aku miss, ada attack pattern yang baru nih. Itu efeknya, nggak bisa, kenapa lu nggak tahu? Ntar ujung-ujungnya gitu. Jadi basically yang paling susah adalah keep up apa yang tren yang sekarang, kemudian learning hal-hal yang baru, kemudian bagaimana utilize kita punya resource dengan baik gitu ya untuk bisa implement apa yang kita punya. Satu lagi, kalau di tempatku bekerja itu paling susah dengan resource. Jadi dari awal, entah itu aku masih di konsultan sampai sekarang, itu resource cybersecurity itu susahnya setengah mati. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman orang-orang yang bisa teknikal ya, tapi dari kadang orangnya jago teknik, tapi dia attitude-nya nggak begitu jadi nggak begitu fit dengan organisasi. Orang jago-jago fit attitude-nya, tapi teknisnya kurang. Nah, kita lebih prefer orang-orang yang at least dirimu bisa bekerja sama kita bisa kembangin skill set-nya. Itu lebih enak dibanding kalau ternyata semaunya sendiri atau segala macam. Susah itu. Berarti emang attitude-nya juga perlu ini ya, Coach ya. At least kita bisa kerja bersama. Aku penasaran juga nih, kan Coach yang mana seorang praktisi yang udah cukup lama juga ya, Coach ya. Apa sih yang bikin Coach Johannes bukan beralih lah, maksudnya mengembangkan ke Coach jadi coach juga nih sekarang gitu. Apa sih alasannya gitu, Coach? Karena pada dasarnya aku suka sharing. Aku suka sharing apa yang aku punya. Jadi salah satu moto hidupku sebenarnya, kalau lu punya pengalaman, lu punya knowledge, itu jangan untuk diri sendiri, tapi at least bagikan buat teman-teman. Mungkin aja ada yang membutuhkan, mungkin aja yang udah tahu nih ini, cuman at least apa yang kita punya kita harus keluarkan juga, artinya di sharing juga buat teman-teman yang lain. Mungkin yang tadi nggak tahu apa-apa jadi paham dan mau termotivasi buat belajar lagi gitu. Jadi itu juga sama halnya kayak teman-temanku, timku sekarang juga aku selalu kasih tahu kalau kamu udah punya junior lagi di bawahnya,
at least apa yang kamu punya kasih. Jadi you should be a mentor. Jadi aku udah mentoring teman-teman, aku udah mentoring ke rekan-rekan juga, terutama yang kalau kelas-kelas CH di sini. Kalau dirimu udah sampai level udah bisa jadi coach, pastikan nurunkan juga ilmu yang teman-teman udah dapatkan. Jadi jangan cuman dibuat sendiri aja. Tuh, intinya itu sih, karena aku suka sharing. Karena juga sharing ya, dan coach ini berarti nge-mentorin mentor juga ya? Yes. Nyuruh semuanya yuk sharing gitu ya? Yes. Oke, coach, berbicara tentang keadaan di kelas ya coach ya, suasana di kelas. Ada nggak sih yang sampai sekarang momen paling berkesan selama coach ngajar di kelas? Wow, momen yang paling berkesan ya? Lebih banyak kaget sampai sekarang sih. Jadi beberapa batch gitu ya, sampai sekarang sih aku benar-benar kaget sama teman-teman atau peserta yang ikut itu. Ada yang dari SMP. Oh ya, ada yang masih SD bahkan. Ada yang masih SD bahkan. Itu aku kaget, dan amazingly mereka bisa ngikutin prosesnya. Jadi supposed to be anak-anak ini kan pasti masih belajarnya standar gitu ya. Nah, cuman begitu kita coba ngobrol sama mereka, oh ternyata dia belajar dari YouTube, belajar dari internet, which is begitu kita udah sharing apa yang kita punya, dia bisa ngikutin, keep up apa yang kita sharing, dan lebih baik daripada peserta yang lain gitu. Gitu, jadi itu funny things, tapi itu juga amaze. Aku juga selama ini sangat tertarik dengan orang-orang yang seperti ini, dan kalau mereka udah dari awal udah passion, pasti ngarahinnya lebih mudah gitu. Jadi lebih enak lah untuk membawa teman-teman yang emang dari awal udah suka dengan dunia cyber ya. Nah, itu aku juga enak sharingnya, nanti lu belajar ini aja, lu belajar ini aja. Ini loh, kalau lu mau ngembangin karir harusnya kesini sini gitu. Nanti arahnya enakan begini tergantung passionmu gimana gitu. I see. Okay. Lebih enak ini ngobrolnya ya, jadi lebih nyambung ya lebih coach nyambung. Ya. Berarti serunya di kelas adalah ternyata coach menemukan orang-orang yang wow gitu juga ya. Yes. Aku suka keaktifan kelasnya sih. Itu paling, setiap kali kelas itu yang aku cari pasti gimana orang ini, ya teman-teman ini antusias dengan apa yang kita sharing gitu ya. Jangan sampai ternyata lah kalau misalkan di kelas diem aja gitu kan, kita nggak tahu apakah ini orang nggak ngerti atau memang udah ngerti semua. Euforia lah yang selama ini aku cari. Oke, tapi sejauh ini nih coach, setelah berapa lama nih ya coach ngajar di sini ya, ada nggak sih peserta yang sampai sekarang masih keep in touch sama coach? Masih ada beberapa. Cukup banyak, bahkan ada yang sampai aku jadikan timku sekarang. Oh ya? Ada, jadi ada kalau nggak salah 3 orang aku pekerjakan di salah satu company di tempatku yang lama. Dari sini, dari CourseNet. Jadi coach ngambil peserta di CourseNet untuk dibawa kerja gitu. That's why kalau teman-teman di sini buktikan ya, sharing kalau kalian passion dengan security. Aku punya banyak network di belakang. Jadi teman-temanku pasti saling sharing. Cepetan tulis, butuh nih, gue butuh ini. Nah, aku pasti akan lihat bagaimana teman-teman aktif di kelas dan bagaimana kalian showing skill setnya ya. Nah, salah satunya ada beberapa teman yang kontak, keep in touch, dan dia sharing, gue mau dong belajar di sini, dan mereka memang begitu di kelas sharing juga, gue bisa ini, nanyanya juga lebih banyak. Nah, itu aku bisa menilai bahwa ini orang memang, tadi pertama kan aku bilang attitude, skill set bisa dikembangkan, attitude itu jarang yang punya. Aku butuh attitude. Jadi at least teman-teman mau passion. Nah, itu dengan senang hati aku pasti akan guide dengan sangat sayang sekali gitu. Wow. Oke, berarti IT people di sini udah kebayangkan seberkualitas apa relasi di CourseNet ini ya. Sama coach langsung ditarik kalau misalnya kamu bisa menunjukkan attitude yang baik ya coach ya. Oke, coach, last question dari aku ya coach ya. Sebagai, kan banyak ya IT people yang juga udah terjun di bidang cyber security ya. Gimana sih coach cara mereka mempertahankan eksistensinya gitu ya, kayak mereka terus bisa berkembang di bidang cyber security menurut coach?
Sebenarnya keep learning aja, dan kalau misalkan udah bertekad gitu, gue pengen masuk di karir cyber security, secepatnya pindah change ke karir cyber security secepatnya. Jadi kalau misalkan kita teman-teman masih ada yang di bagian IT, ada yang di software development, kalau memang teman-teman udah memutuskan untuk pindah ke cyber security, segera cari sertifikasi. Sertifikasi di sini ada. Salah satunya. Terus kemudian change career secepatnya, apapun itu. Teman-teman lihat di LinkedIn, oh ada cyber security engineer junior, ambil aja. Itu at least teman-teman dapat experience pertama, belajar bagaimana caranya jadi security person gitu ya. Baru kemudian along the way nanti kerjaan-kerjaan akan nambah. Kerjaan-kerjaan di LinkedIn kamu akan ditawarin. Itu kuncinya. Jadi di LinkedIn tuh sangat banyak orang-orang yang mencari security people. Jadi nggak usah takut lah kalau lu udah masuk di bagian security, along the way akan menanjak lah untuk dari sisi karirnya. Kedua adalah teman-teman mesti ikut learning terus. Jadi sebisa mungkin setiap tahun ambil sertifikasi apapun di security. Jadi jangan cuman satu aja udah puas gitu. Oh, gue udah dapet CEH, udah selesai gitu. Nah, cari target nextnya apa. Itu jangan stuck di satu tempat, karena kalau lu stuck itu doang, lu nggak akan growing gitu. Jadi ada satu hal keep in touch. Terus habis itu begitu sudah starting di cyber security career, grow together sama komunitas. Contohnya kayak komunitas Coursenet gitu, saling sharing aja. Ada hal-hal baru di situ. Nah, kadang ada beberapa alumni juga yang saling sharing di situ, saling ngobrol. At least kita bisa saling berbagi keadaan security sekarang gitu, trennya ke depannya gimana. Gitu-gitulah. Oke. Coach Johannes, thank you so much. Banyak banget insight yang aku dapetin selama ngobrol sama Coach Johannes, sampai nggak kerasa ini kayaknya udah cukup lama kita ngobrol ya Coach ya. Thank you so much Coach Johannes sudah mau sharing. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Oke, buat IT people yang mau diajarin sama Coach Johannes ya, langsung aja kunjungi www.coursetripnet.com. Lalu kamu bisa pilih kelas CEH ya. Lalu ada juga SIPEN, ada juga CHFI juga ya Coach ya. Nah, pokoknya semua itu nanti bisa ketemu sama Coach Johannes ya. Oke, IT people, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. See you on next video ya. Bye. Bye. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.